kasih, bertemu lagi dengan saya Romo Andreas Basuki Wagiman atau Romo Abbas. Saya mau bicarakan soal new normal ketika pandemi masih berlangsung. COVID-19 ketika masih berlangsung, belum berlalu, maka belum pasca. Disebut pasca jika sudah lewat. Sedang pemberlakuan new normal saat itu, tatanan baru memang harus disertai dengan peribadatan. Tetapi new normal itu sebuah kelonggaran dan bukan sebuah pemulihan kebiasaan yang semula sebelum pandemi COVID-19 atau Corona. Maka dalam pelaksanaan peribadatan masih harus diterapkan protokol kesehatan. Dikatakan memang banyak yang mengartikan kelonggaran sebagai kebebasan. Pada akhirnya menjadi kebablasan. Terlihat sekali lonjakan kenaikan mereka yang terpapar setelah beberapa hari dinyatakan kembali ke tatanan baru atau new normal oleh pemerintah. Di samping memang spesimen yang diperiksa jumlahnya semakin banyak, sehingga semakin banyak diketahui pula mereka yang terindikasi terjangkit COVID-19. Seharusnya tetap disadarkan bahwa virus corona masih menular. Protokol kesehatan adalah cara yang ditetapkan agar penularan tidak terjadi. Karena itu protokol kesehatan harus tetap diterapkan dengan seksama sebagaimana yang seharusnya. Memang ada saja yang bersikap ekstrem tak peduli sehingga menimbulkan kepanikan atau stres dengan segala ekspresi tatkala ditertibkan oleh satuan tugas atau satgas penanggulangan COVID-19, entah saat diperiksa di posko-posko di jalan raya atau di rumah, sehingga akhirnya harus adu mulut dengan petugas. Hal yang harus disadari lebih lanjut bahwa new normal diberlakukan bukan karena pandemi sudah mereda atau bahkan sudah tiada. Virus corona masih merajalela untuk sejumlah wilayah. Tetapi bagaimanapun harus disadari bahwa aktivitas kehidupan harus berjalan agar penderitaan dan kemiskinan tidak semakin bertambah. Untuk itulah maka sektor-sektor tertentu harus berkegiatan, terutama yang berkaitan dengan pengadaan pangan dan kebutuhan pokok. Itulah kebijakan pemerintah pada saat itu. Agar roda perekonomian bisa terus berputar, pengiriman barang harus tetap berjalan, tetapi mobilitas orang yang harus dicegah atau dikurangi, sehingga pintu-pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan adalah tempat yang rawan untuk penularan. Apalagi mereka yang baru datang dari luar negeri. Dari satu kota ke kota lain saja harus dengan prosedur karantina 14 hari. Semua protokol kesehatan dan prosedur-prosedur
yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 tidak selalu dapat diterima dengan ikhlas oleh semua orang. Bagaimana Gereja Katolik mensikapi hal tersebut? Pada saat itu, Gereja Katolik biasanya sangat cermat melihat situasi dan lebih berhati-hati. Kita harus menggunakan mata hati. Masing-masing keuskupan pasti berbeda-beda. New normal atau tatanan baru tidak berlaku secara nasional. Bahkan masing-masing daerah pun bisa berbeda-beda. Buku pedoman dirumuskan oleh keuskupan kami Tanjung Karang dengan harapan para pastor di paroki atau unit pastoral bersama Dewan Pastoral mempelajari itu, lalu mempertimbangkan dan kemudian mengambil keputusan yang tepat dan perlu untuk wilayah yang digembalakan. Dalam satu keuskupan saja, kami bisa berbeda-beda dari satu paroki ke paroki lain, sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh para kepala daerah. Jika suatu paroki berada di zona hijau, tidak ada masalah untuk melaksanakan perayaan sakramen-sakramen dan upacara apapun meski tetap dengan kewaspadaan. Karena itu sangat tergantung dari parah tidaknya suatu daerah yang bersangkutan. Wilayah di zona merah tidak selayaknya memberlakukan new normal atau tatanan baru dan mesti tinggal dan beraktivitas di rumah saja. Sedangkan kami yang semula Bupati telah memberlakukan new normal menarik kembali karena melihat perkembangan yang belum nyaman, khusus di wilayah kami. Pihak keuskupan sudah mengeluarkan pedoman pelaksanaan ibadah penerimaan sakramen-sakramen. Kami para pastor di wilayah 3 kabupaten sepakat menunda pemberlakuan new normal sebelum ada pernyataan aman dan nyaman. Pertimbangannya, kami masuk ke zona kuning dan dalam perkembangan masih mencemaskan. Karena itu kami sepakat untuk menunda sambil mempersiapkan gedung gereja secara lebih baik, sarana-sarana perlengkapannya, sosialisasi pedoman pelaksanaan pelayanan ibadat dan penerimaan sakramen-sakramen yang sesuai dengan protokol kesehatan dan yang menyiapkan dokumen administrasi dari pemerintah yang diperlukan. Persoalannya adalah bahwa kita harus menyadari sebagai kelompok umat beragama yang minoritas, kami umat yang jumlahnya kecil, jadi terjadi kasus penularan COVID-19 di antara kami, maka dampaknya akan sangat besar. Kami harus menjaga nama baik. Lebih baik kami berhati-hati daripada terjadi yang tidak baik. Maka bila ditanyakan apakah sekarang ini new normal sudah tepat dan tetap dilaksanakan mengingat tiap hari masih terjadi kasus positif, tergantung dari banyak hal, diantaranya apakah pemerintah daerah sudah memberlakukan new normal atau tatanan baru atau belum berdasarkan
sebuah surat keputusan. Apakah sudah mengajukan surat tertulis pada pihak-pihak yang berwenang, kepala desa, kepala puskesmas atau camat, satgas COVID-19 yang mungkin berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain. Jika itu ada, maka perizinan secara tertulis dari petugas yang berwenang, bisa dari kepala desa, kepala puskesmas atau camat untuk melaksanakan, dan syarat-syaratnya sudah dipenuhi, yakni 1. Apakah gereja sudah disemprot dengan bahan cair yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI PKD nomor 205016100560. 2. Apakah sudah disediakan air sabun atau sanitizer di depan atau di samping gereja? 3. Apakah jarak tempat duduk sudah diatur sehingga jaga jarak di samping kiri kanan depan belakang jarak duduk 1 meter atau setengah meter. 4. Apakah semua memakai masker? 5. Apakah semua yang masuk gereja suhu badannya tidak lebih dari 37 derajat Celcius? 6. Apakah semua dalam keadaan sehat? 7. Apakah ada foto-foto untuk simulasi semua itu? 8. Apakah ada petugas yang namanya bisa disampaikan ke pihak Satgas COVID-19, puskesmas atau pihak yang berwenang? 9. Apakah tidak ada orang luar yang masuk selain yang biasanya? 10. Apakah tidak ada yang masih dalam proses karantina? 11. Apakah paling banyak yang kumpul 30 orang? 12. Apakah mungkin acara tidak dilaksanakan dalam ruangan? Dan 13. Apakah umur yang hadir berusia antara 14 sampai 60 tahun yang sehat? Tentang ketentuan yang boleh masuk gereja yang berumur 14 tahun atau yang menerima komuni dan paling tua 60 tahun memang akan susah dipraktekkan untuk di daerah pedesaan, karena di desa tidak ada yang menjaga anak-anak atau orang tua. Mereka di rumah selalu bersama. Lain halnya di perkotaan, ada yang akan menjaga anak-anak atau orang tua, entah babysitter atau asisten rumah tangga. Menurut saya ketentuan umur itu relatif. Yang mutlak atau yang harus adalah asal sehat. Walaupun usianya 14 tahun paling muda, 60 tahun paling tua, tetapi kalau tidak sehat ya tidak boleh ikut dalam upacara ibadah atau sakramen-sakramen lain. Ditekankan pula bahwa selama di daerah di paroki tersebut belum dinyatakan hijau, gereja tetap harus tidak mengubah atau mempersingkat upacara Ekaristi atau yang lain lebih singkat, misalnya perayaan Ekaristi tanpa lagu dan tanpa khotbah yang panjang. Jadi seperti misa harian paling lama setengah jam. Di samping itu juga tetap memberlakukan protokol kesehatan secara lebih lengkap akan lebih baik. Maka misa berlangsung singkat dan umat pun dalam jumlah sedikit, sehingga mesti diadakan penjadwalan tiap lingkungan. Bahkan di paroki tertentu yang sudah mempraktekannya, semua yang ikut dalam perayaan Ekaristi selalu ada daftar nama lengkap atau bahkan pakai kartu. Saya pun pernah mempraktekkan, tetapi khusus untuk pemberkatan pernikahan, tapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Siapa-siapa yang hadir dalam perayaan harus
diketahui oleh imam, dihitung termasuk imam dan para pengantin dan pelayannya. Misdinar lektor yang membaca Mazmur, kami berdekatan sebentar hanya untuk keperluan pemotretan. Pesta mereka menunggu saat pandemi COVID-19 berakhir. Yang pasti kedua mempelai tetap dinyatakan sehat. Begitulah yang diberlakukan pada saat pandemi COVID-19 dahulu, pada saat dicanangkan oleh pemerintah new normal. Kini belum normal sungguh-sungguh, tetapi sudah bisa berjalan seperti biasa, hanya tetap dengan masker dan juga sanitizer. Begitu tentang tatanan baru atau new normal ketika pandemi masih merajalela waktu itu. Tuhan memberkati kita. Amin.